Oke, salam jumpa. Pada video kali ini ya, saya akan menjelaskan alasan logis mengapa kita perlu menggunakan dua tahap pengujian validitas dan reliabilitas apabila kita memiliki data yang second order ya. Nah, mungkin sudah ada teman-teman yang melihat video saya sebelumnya, bahwa di video saya sebelumnya itu saya melakukan pengujian validitas dan reliabilitas ya, melalui dua tahap ya. Nah, mengapa saya menggunakan dua tahap pengujian validitas dan reliabilitas? Karena saya memiliki data yang second order ya. Nah, seperti data yang bisa teman-teman lihat ya saat ini ya. Jadi data yang second order itu adalah komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi itu kan diukur oleh indikatornya ya, yaitu afektif, normatif, dan kontinuitas ya. Nah, komitmen organisasi ini ya, dia berbeda dengan konstruk yang lain atau variabel yang lain. Misal kompensasi. Nah, kompensasi ini kan langsung diukur oleh itemnya. Lalu motivasi kerja juga itu diukur langsung oleh itemnya. Kinerja karyawan juga langsung diukur oleh itemnya. Sehingga untuk kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja ini itu hanya perlu dilakukan pengujian satu tahap saja ya. Pengujian validitas dan reliabilitas itu hanya dalam satu tahap ya. Nah, jadi tidak perlu dua tahap. Nah, kalau kita memiliki data yang second order seperti data komitmen organisasi ini, maka pengujian validitas dan reliabilitasnya harus melalui dua tahap. Nah, mengapa kita harus melalui dua tahap? Nah, jawabannya karena misal komitmen organisasi ini kan sebenarnya diukur oleh indikatornya, bukan oleh itemnya ya, diukur oleh indikatornya. Nah, kalau kita hanya melakukan pengujian satu tahap, maka kita hanya akan menghasilkan validitas dan reliabilitas dari komitmen organisasi ini yang diukur dari itemnya, bukan dari indikatornya. Maka keliru kalau kita hanya melakukan pengujian di satu tahap saja ya, ketika kita memiliki data yang second order. Nah, saya akan mencoba mendemonstrasikan ya, membuktikannya ya teman-teman. Jadi ini calculate ya, ini untuk pengujian validitas dan reliabilitasnya, calculate, lalu kemudian start calculation. Nah, di sini kita lihat misalnya di outer loadingnya. Nah, di outer loading ini ya, kita lihat bahwa di komitmen organisasi itu kan ada outer loadingnya juga ya, nilai outer loading. Nah, ini sebenarnya kita tidak menggunakan ini ya, karena ini adalah outer loading untuk item-itemnya ya, sedangkan komitmen organisasi itu kan tidak diukur langsung oleh itemnya, tapi diukur oleh indikatornya. Maka yang kita lihat itu adalah faktor loading di indikatornya, bukan di komitmen organisasi ini ya, tapi di indikatornya, misalnya di afektif, normatif, dan kontinuitas. Nah, jadi ini semuanya sudah hijau. Lalu di konstruk reliability dan validity-nya. Nah, nilai-nilai yang ada di sini untuk komitmen organisasi ya. Komitmen organisasi ini kan kalau kita lihat punya nilai Cronbach alpha, punya nilai composite reliability, lalu punya nilai composite reliability untuk row C, lalu memiliki nilai average variance extract ini ya, memiliki nilai ini. Nah, nilai-nilai ini ya, nilai-nilai reliabilitas dan average variance extract dari komitmen organisasi yang ada di sini itu kan sebenarnya dihasilkan dari itemnya ya, yang diukur dari itemnya. Dan ini keliru teman-teman, ini keliru. Seharusnya komitmen organisasi ini kan diukur dari indikatornya, bukan dari itemnya. Maka ini keliru ya, nilai-nilai ini tidak bisa kita pakai karena ini kan diukur dari itemnya, bukan dari indikatornya. Nah, jadi ini keliru teman-teman, ini tidak bisa dipakai. Nah, ada sebagian orang atau mungkin peneliti yang ketika dia memiliki data second order, dia langsung
menggunakan data yang seperti ini gitu. Jadi dia hanya melakukan satu tahap pengujian validitas dan reliabilitas. Nah ini yang keliru, karena data yang ada di sini untuk komitmen organisasi ini itu kan dihasilkan dari itemnya, bukan dihasilkan dari indikatornya. Nah ini yang keliru teman-teman. Nah oleh karena itu kita perlu melakukan pengujian di tahap kedua. Nah di pengujian tahap kedua itu ya, di pengujian tahap kedua untuk kompensasi, motivasi kerja dan kinerja karyawan itu tidak perlu kita ubah. Nah yang kita ubah adalah di komitmen organisasi. Di komitmen organisasi ini ya, itu komitmen organisasi itu langsung diukur oleh indikatornya untuk di tahap kedua. Bagaimana caranya supaya dia langsung diukur oleh indikatornya? Nah di Smart PLS itu dia bisa menghasilkan yang namanya latent variable score ya. Nah latent variable score inilah yang akan kita pakai ya. Latent variable score dari indikator-indikatornya inilah yang akan kita pakai untuk mengukur komitmen organisasi di tahap kedua. Nah latent variable score ini kita hasilkan dari ini, create data file. Nah di Smart PLS 4 itu dia bisa menghasilkan latent variable score ya, menggunakan create data file ini. Nah kalau kita misalnya masih menggunakan Smart PLS versi yang lama, misalnya versi 3, versi 2, itu dia belum bisa mengeluarkan latent variable score ya. Dia belum bisa mengeluarkan latent variable score. Nah, sehingga kalau misalnya kita menggunakan Smart PLS versi 3 atau versi 2, kita harus menghitungnya secara manual. Latent variable score-nya kita harus menghitungnya secara manual. Sedangkan di Smart PLS 4, dia bisa menghasilkan latent variable score menggunakan create data file. Nah, ini sebenarnya saya sudah meng-create data filenya dan sudah menghasilkan latent variable score. Nah, jadi saya akan ini latent variable score-nya ini di state kedua ini. Di folder ini state 2 ini ada latent variable score-nya. Saya kembali lagi ke sini. Nah, ini. Nah, lalu kemudian saya pilih select dataset, saya pilih yang state 2 yang ini yang memiliki latent variable score. Nah, ini kita lihat dia ada latent variable score ya. Jadi LV scores untuk afektif, lalu ada untuk normatif dan ada untuk kontinuitas. Nah ini yang akan kita pakai ya untuk mengukur komitmen organisasi. Jadi nanti komitmen organisasi langsung diukur oleh indikatornya. Nah oleh karena itu di komitmen organisasi ini akan saya ubah. Saya hapus ini, saya hapus semua ini ya. Ini saya hapus, lalu ini juga saya hapus. Nah lalu saya akan masukkan latent variable score dari indikatornya, yaitu afektif, lalu kontinuitas, lalu normatif. Nah ini lalu saya rename dulu, enter, lalu ini juga saya rename, enter, lalu ini juga saya rename, saya enter. Oke, nah ini sudah ada latent variable score untuk indikator dari komitmen organisasi. Nah, sehingga dengan ini kita sudah bisa melakukan pengujian validitas dan reliabilitas di tahap kedua. Nah, di mana komitmen organisasi ya itu langsung diukur oleh indikatornya ya, bukan oleh item lagi ya, langsung diukur oleh indikatornya. Oke, ini saya bawakan. Nah, oke, kita langsung melakukan pengujian tahap kedua. Nah, inilah yang akan kita pakai. Jadi faktor loading yang ada di komitmen organisasi itu kan adalah faktor loading dari indikatornya, yaitu afektif, kontinuitas, dan normatif. Inilah yang akan kita pakai dan kita masukkan ke laporan kita ya. Untuk di tahap kedua ini faktor loading ini yang akan, faktor loading komitmen organisasi inilah yang akan kita pakai. Lalu di reliabilitas dan average variance extract-nya juga itu yang kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini ya. Nanti kita tulis di laporan itu yang kita pakai yang ini untuk reliabilitas dan average variance extract dari komitmen organisasi itu yang kita pakai yang ini ya. Nah ini kita lihat average variance extract-nya aja tinggi ya, 0,746. Kalau kita bandingkan dengan yang nilai yang ada di tahap pertama untuk komitmen organisasi yang diukur oleh itemnya, itu average variance extract-nya itu kan cuma 0,5. Sedangkan kalau kita mengukur langsung menggunakan indikatornya, itu nilainya menjadi 0,746, tinggi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman alasan logis mengapa
kita harus menggunakan 2 tahap pengujian validitas dan reliabilitas kalau kita memiliki data yang second order. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah